Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samuel Atmaja dengan NIM 231150154. Di sini saya akan presentasikan proyek saya yang berjudul aplikasi klasifikasi citra pada Doc versus Cat menggunakan histogram warna dan algoritma KNN berbasis Python dengan GUI Tinter. Latar belakang dan tujuan. Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali objek pada sebuah gambar. Salah satu penerapan dasar dari computer vision adalah klasifikasi citra. Pada proyek ini, saya membuat sebuah aplikasi GUI berbasis Python yang mampu melakukan klasifikasi citra antara anjing dan kucing. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memahami alur kerja sistem klasifikasi citra digital mulai dari pemuatan dataset, ekstraksi fitur, proses training, dan validasi model, hingga pengujian citra baru melalui tampilan termuka grafis. Ya, selanjutnya dataset yang saya gunakan dalam proyek ini adalah dataset Doc versus Cat yang terdiri dari dua kelas, yaitu Doc dan kelas Cat. Di sini ada kelas Doc-nya dan ini kelas Cat-nya. Dataset disimpan dalam bentuk folder, di mana setiap kelas memiliki folder tersendiri. Struktur folder dataset terdiri dari folder utama dataset, kemudian di dalamnya terdapat folder Doc dan Cat yang masing-masing berisi citra anjing dan kucing. Sini ada folder animals dan ini folder Doc-nya. Di gambarnya ada berbagai macam gambar anjing. Ya, seperti ini. Lalu di sini ada gambar kucing. Ini contohnya seperti ini. Struktur folder ini seperti ini memudahkan proses pelabelan otomatis saat dataset dimuat ke dalam sistem. Alur kerja sistem klasifikasi. Alur kerja sistem klasifikasi citra pada aplikasi ini terdiri dari berbagai tahap utama. Tahap pertama adalah load dataset, di mana sistem akan membaca seluruh citra dari folder dataset dan memberi label sesuai dengan nama folder kelasnya. Tahap kedua adalah ekstraksi fitur, yaitu mengubah citra menjadi vektor numerik menggunakan metode histogram warna RGB. Tahap ketiga adalah training dan validasi, di mana data dibagi menjadi data latih dan data uji, kemudian digunakan untuk melatih model KNN. Tahap terakhir adalah testing, yaitu menguji citra baru di luar dataset training untuk mengetahui apakah citra tersebut diklasifikasikan sebagai anjing atau kucing. Metode ekstraksi fitur. Metode ekstraksi fitur yang digunakan dalam aplikasi ini adalah histogram warna. Histogram warna dipilih karena metode ini sederhana, mudah diimplementasikan, dan cukup efektif untuk membedakan karakteristik visual antara citra anjing dan kucing. Berdasarkan distribusi warna RGB, setiap citra diubah ukurannya jadi 256 kali 256 pixel. Kemudian dihitung histogram warna untuk channel merah, hijau, dan biru. Histogram tersebut kemudian dinormalisasi dan simpan dalam bentuk vektor fitur. Metode klasifikasi KNN. Untuk proses klasifikasi sendiri, aplikasi ini menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbor. KNN bekerja dengan cara mencari sebuah jumlah
tetangga terdekat berdasarkan jarak jauh. Pada aplikasi ini nilai K yang digunakan adalah 3. Algoritma KNN dipilih karena mudah diimplementasikan dan cocok digunakan untuk dataset berukuran kecil hingga menengah seperti dataset anjing versus kucing. Lalu saya akan jelaskan GUI dari aplikasi ini. Aplikasi ini memiliki tampilan GUI berbasis Thinter yang terdiri dari beberapa tombol utama. Di sini ada tombol dataset yang digunakan untuk memuat dataset citra dari folder dan menampilkan informasi jumlah citra pada setiap kelas. Contohnya seperti ini, kita load dataset, lalu kita pilih foldernya, folder animals, lalu kita tunggu sebentar, dia lagi membaca datasetnya. Nah, sini sudah selesai. Di sini bertuliskan dataset informasinya gambar kucing sebanyak 500 gambar. Lalu gambar anjing sama juga 500 gambar. Dataset telah berhasil di-load. Lalu selanjutnya adalah tombol train model, digunakan untuk melatih model klasifikasi menggunakan data training serta menampilkan hasil akurasi dan confusion matrix. Di sini kita coba train model. Nah, munculnya seperti ini dia. Sini ada confusion matrixnya. Ini digunakan untuk hasil akurasi dan confusion matrix. Nah, sini training akurasinya 69,50%, confusion matrixnya 60, 20, 36, 79. Lalu yang terakhir ada tombol test image, digunakan untuk menguji citra baru di luar dataset training dan menampilkan hasil prediksi pada layar. Di sini kita tes image-nya, kita coba yang anjing. Lalu kita pilih satu gambar anjing. Nah, dia benar ya. Prediksinya adalah anjing. Lalu kita tes lagi yang gambar kucing. Gambar kucing sini. Sini terbaca kucing, benar. Jadi selain itu GUI juga menampilkan citra input serta hasil klasifikasi secara langsung. Sini contohnya dia menampilkan secara langsung kalau ini adalah gambar kucing sesuai yang di dataset. Lalu pada bagian kode program terdapat beberapa fungsi utama. Fungsi load dataset ini berfungsi untuk membaca yang ini, untuk membaca dataset dari folder, mengekstraksi fitur dari setiap citra, serta menyimpan label kelasnya. Lalu ada juga fungsi ekstrak histogram. Ini ekstrak histogram itu berfungsi untuk melakukan ekstraksi fitur histogram warna dari citra input. Lalu ada juga fungsi
fungsi train model. Train model di sini berfungsi untuk membagi data menjadi data training dan testing, melatih model KNN, serta menghitung akurasi dan confusion matrix. Lalu selanjutnya ada fungsi test image. Ya, sini test image ini digunakan untuk menguji citra baru dan menampilkan hasil prediksi pada GUI. Kalau yang tadi load dataset, ini ada di sini nih kode programnya. Lalu ekstrak histogram sini, lalu train model, dari sini train model ya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah dibuat. Pertama, saya akan mengulanginya lagi. Sini kita jalankan. Nah, sini lalu kita load dataset. Dataset yang kita gunakan adalah dataset animals. Kita tunggu sebentar. Ya, berhasil. Sini ada kucing 500 image, dog 500 image. Lalu kita train model. Ya, sini confusion matrixnya. Lalu kita test image. Kita coba. Oh, dog. Ada waktu sakit. Ya, di sini lalu kita coba gambar cat atau kucing, kita tes. Nah, dia terbaca kucing. Udah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.